Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presenter 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pencatatan transaksi, penerimaan, dan pembayaran bunga, yang beranggotakan Muhammad Rama Al-Faruq dengan nomor NIM 20021060010, Andi Nugraha Ningtyas 2002 106013, Aris Suprianto 2002 106018, dan saya Moina Safa Najwa 2002 106020. Pencatatan transaksi, penerimaan, dan pembayaran bunga. Pendapatan dan beban dalam operasional bank. Yang pertama adalah pengertian pendapatan, yaitu definisi pendapatan yakni sebagai hasil yang diperoleh suatu perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya selama suatu periode tertentu. Untuk yang kedua ada pengertian beban. Definisi beban menurut SAK Etap 2009 adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar. Yang ketiga ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk yang keempat ada bunga bank. Arti bunga bank yakni sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua macam bunga bank, yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Pengakuan pendapatan bunga. Konsep pengakuan pendapatan terdiri dari dua konsep sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu konsep cash basis dan konsep accrual basis. Pendapatan bunga bersumber dari kredit yang diberikan yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberian kredit jika termasuk dalam kategori atau posisi lancar, maka pengakuan pendapatan bunga menggunakan konsep accrual basis. Yang kedua, adanya pemberian kredit jika termasuk dalam kategori atau posisi kurang lancar, diragukan dan macet, maka pengakuan pendapatan bunga menggunakan konsep cash basis. Contoh, diketahui pada tahun 2017 pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar Rp5.749.732. Maka jurnalnya sebagai berikut. Pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar Rp5.749.732.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp5.749.732.000. Pengakuan beban bunga. Salah satu beban operasional yang cukup besar nilainya pada PD BPR Rokan Hulu adalah beban bunga, di mana pengakuan beban bunga. Salah satu beban operasional yang cukup besar nilainya pada PD BPR Rokan Hulu adalah beban bunga, di mana beban bunga merupakan beban yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penerimaan pinjaman dari pihak lain. Ada 3 kategori beban bunga pada bank, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk tabungan. Beban bunga yang dibayar oleh pihak bank atas penghimpunan dana masyarakat. Yang kedua dalam bentuk deposito berjangka. Beban bunga yang dibayar oleh pihak bank atas penghimpunan dana masyarakat. Yang ketiga ada besarnya beban bunga yang dibayar oleh pihak bank atas penerimaan pinjaman dari pihak lain. Sumber utama beban bunga pada pihak bank yang harus diperhatikan. Yang pertama, simpanan tabungan atau saving deposit merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan nasabah dan jumlah penarikannya sesuai dengan syarat yang berlaku. Jika nasabah ingin menabung, maka tidak ada pembatasan jumlah yang akan ditabung, maka berapapun akan diterima oleh pihak bank. Yang kedua, deposito berjangka atau time deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dan pihak bank. Deposito berjangka diterbitkan atas nama seseorang atau lembaga yang menyatakan si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito dilakukan sesuai jangka waktu deposito dan bunganya dapat ditambahkan ke rekening tabungan nasabah jika ada. Yang ketiga, penerimaan pinjaman dari pihak lain, misalnya pihak bank melakukan pinjaman dana atau uang kepada pihak lain, dan atas pinjaman tersebut pihak bank akan dikenakan beban bunga sesuai kesepakatan yang mereka buat.
Ada beberapa jenis-jenis kredit. Yang pertama dari segi kegunaan, ada kredit investasi. Biasanya digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Misalnya pelunasan usaha dengan misalnya perluasan usaha dengan jangka waktu pemakaian untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Itu yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan kegiatan produksi dan operasionalnya. Dari yang selanjutnya ada segi tujuan kredit. Yang pertama, kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai dengan pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabah untuk digunakan membiayai barang-barang konsumtif. Yang ketiga ada kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan dengan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan dengan barang dagangan tersebut. Selanjutnya ada segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun kredit. Dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Terus selanjutnya ada segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Dalam artian, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Yang kedua ada kredit tidak memakai jaminan. Kredit tidak memakai merupakan kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja. Untuk selanjutnya ada segi penarikan. Yang pertama, kredit dengan penarikan sekaligus. Pengertian jenis ini yakni suatu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman. Yang kedua ada kredit dengan penarikan bertahap. Pengertian jenis ini yakni suatu yang ditarik nasabah di mana pencairan dana dilakukan secara berkala oleh pihak bank. Selanjutnya ada beberapa segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, dan kredit pendidikan, kredit profesi, untuk kredit perumahan, dan yang terakhir ada sektor-sektor lainnya. Untuk segi sifat pelunasan, yang pertama, kredit yang pelunasannya dengan angsuran. Pengertian jenis kredit ini yakni suatu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sebagai dengan ketentuan ikatan kerja yang sama telah disepakati oleh bank dengan debitur. Yang kedua ada kredit yang pelunasannya tanpa angsuran. Pengertian jenis kredit ini yakni suatu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, di mana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada penilaian pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh bank. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penilaian kredit yakni adanya prinsip 5C plus 1C yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada karakter. Nah, suatu karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya meliputi penilaian terhadap hal-hal seperti proyeksi arus kas, proyeksi laporan keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada modal. Maksud dari modal di sini yakni modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan suatu cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu.
Kemudian yang keempat ada jaminan kredit. Jaminan rasa aman dari pihak bank atas kredit yang diberikan kepada debitur yang bertujuan agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya ataupun ingkar janji. Yang kelima ada kondisi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Dengan demikian, bank atau dalam hal ini analisis kredit harus mempertimbangkan keadaan perekonomian dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada hambatan. Suatu bank dalam pemberian kredit perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan yang mungkin muncul di lapangan nanti. Kemudian yang keempat ada kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kemudian faktor internalnya, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, iktikat kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Kemudian faktor eksternal, yaitu kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Nah, kewajiban nasabah debitur yang perlu diketahui yakni membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Namun, dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakannya dengan baik sehingga kredit yang diterimanya menjadi macet. Suatu kredit macet timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi ekonomi nasabah. Yang kedua, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah. Yang ketiga, nilai jaminan lebih kecil dari nilai hutang pokok dan bunga. Yang keempat, usaha nasabah bangkrut. Yang kelima, kredit yang diterima nasabah disalahgunakan. Yang keenam, manajemen usaha nasabah sangat lemah. Yang ketujuh, pembinaan kreditor terhadap nasabah sangat kurang. Yang kedelapan ada nasabah beretikat tidak baik. Ada beberapa penggolongan kredit macet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, error omission. Adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kredit macet. Yang kedua ada error commission. Penyebab timbulnya kredit macet yakni karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Akan banyak kerugian yang besar apabila kredit-kredit yang disalurkannya banyak yang macet sehingga akan menghambat operasi perusahaan. Ada dua strategi yang ditempuh untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi. Dilakukan dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitur, sehingga dalam tahap penyelamatan kredit jenis ini belum memanfaatkan lembaga hukum. Hal ini dikarenakan debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih visible. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah dalam usaha mengatasi kredit macet. Maka pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan. Berikut tindakan-tindakan penyelamatan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Rescheduling merupakan proses melakukan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Berdasarkan penjadwalan kembali tersebut bisa dibentuk sebagai berikut. Melakukan perpanjangan jangka waktu kredit, melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan. Yang ketiga ada melakukan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit. Kemudian yang kedua ada reconditioning. Tujuan dilakukan upaya ini yaitu melakukan penyempurnaan legal dokumentasi, melakukan penyesuaian kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur. Yang ketiga ada
restructuring. Tujuan dilakukannya yaitu untuk melakukan peningkatan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Perihal yang harus diperhatikan yakni adanya prospek usaha dan iktikat baik debitur. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Kemudian yang kedua ada penyelesaian kredit bermasalah apabila macet secara litigasi. Berikut bentuk penyelesaian kredit secara litigasi. Yang pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan ketentuan hukum acara perdata. Supaya debitur memenuhi kewajibannya, maka kreditur atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur. Kemudian yang kedua ada eksekusi jaminan kredit. Suatu mekanisme eksekusi jaminan kredit jika jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk pembuatan aktanya. Maka pihak kreditor hanya melakukan pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten. Kemudian yang ketiga ada parate eksekusi hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri. Maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. Yang kedua, dengan cara penyelesaian kredit perbankan melalui BPBN. Kredit bermasalah yang ada pada bank yang sedang dalam penyihatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 diselesaikan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Piutang yang diurusi oleh BPPN dari bank dalam penyihatan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN. Yang kedua, adanya piutang yang timbul sehubungan dengan penanggungan utang. Yang ketiga, adanya penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada bank dalam penyihatan atau BPPN. Pencatatan akuntansi kredit bank. A. Perhitungan bunga. Perhitungan jumlah bunga yang harus diperhitungkan sebagaimana telah disinggung di atas kepada nasabah, yakni lamanya hari kredit yang outstanding. Selain itu, harus segera dicatat dalam pembukuan bank. Contohnya apabila sampai akhir bulan tidak ada mutasi lagi bagi PT Indikarya, maka perhitungan bunga dilakukan sebagai berikut. Saldo outstanding 35 juta rupiah. Bunga 35 juta rupiah dikali 28% dikali 30 per 360 sama dengan 816.667 rupiah. Adanya pengakuan pendapatan bunga debitur pada prinsipnya dilakukan secara accrual basis, kecuali untuk debitur yang diklasifikasikan sebagai non-performing loan, yakni debitur yang digolongkan kurang lancar, dilakukan dan macet. Menurut cerita Bank Indonesia akan diterapkan pengakuan setara cash basis. Cash basis pengertiannya yakni bahwa pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan baru dilakukan pada saat diterima pembayaran dari nasabah. Sedangkan accrual basis adalah melakukan pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan dilakukan di saat jatuh waktu. Pencatatan transaksi pembayaran bunga. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo dan dalam penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Saat ini sudah ada bank yang memberi fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Selain itu, jenis deposito beragam sesuai keinginan nasabah. Jenis deposito dalam praktiknya terdiri dari deposito berjangka sertifikat, deposito dan deposito on call. 1. Pencatatan pembayaran bunga deposito. Pengertian deposito berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 7 Undang-Undang 10 tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpunan dengan baik. Deposito merupakan uang yang disimpan bank yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Contohnya, setelah tahun, setelah 3 tahun, atau setelah 5 tahun. Bunga deposito merupakan jasa yang diterima atas deposito. Bunga deposito itu dibihum bunga kredit.
ingin sedikit dibanding bunga tabungan dan proses deposito lebih tight. Ada 3 jenis deposito dalam praktiknya, yaitu sebagai berikut. A. Sertifikat deposito. Pengertian sertifikat deposito berdasarkan Undang-Undang Perbankan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti. Ada beberapa ciri sertifikat deposito, yaitu sebagai berikut. Adanya bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan bank umum, jangka waktu tertentu, imbalan diberikan di muka atau diskonto atas untuk atau pembawa, penyerahan dengan pindah tangan, dapat diperjualbelikan, bank mempertanggungjawabkan seluruh harta kekayaannya, dapat dijadikan jaminan atau gade, kadaluarsa 30 tahun. Penutupan deposito. Penutupan deposito pengertiannya adalah suatu proses penarikan dana deposito termasuk bunga depositonya oleh nasabah yang telah jatuh tempo. Seorang nasabah tidak memperpanjang penyimpanannya di dananya atau rollover pada proses penutupan deposito. Deposito automatic rollover adalah nasabah bersangkutan menyimpan kembali. Perbedaan sertifikat deposito dengan deposito yaitu sebagai berikut. 1. Adanya bun sertifikat deposito bisa diperhitungkan di muka. 2. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedangkan deposito diterbitkan atas nama. Dengan demikian, pemegang sertifikat deposito siapapun dia dapat mencairkan dana dalam sertifikat deposito tersebut. 3. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan. 4. Sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Beberapa keuntungan yang dimiliki sertifikat deposito yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perhitungan bunga di muka sehingga bunga yang Anda peroleh dapat diinvestasikan lagi di tempat lain. 2. Tingkat suku bunga yang menarik biasanya lebih tinggi daripada deposito biasa. 3. Dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit dan dapat diperjualbelikan secara bebas. 4. Adanya jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut kerugian dengan memiliki sertifikat deposito yang perlu diketahui sebagai berikut. 1. Apabila dana dicarikan sebelum jatuh tempo, maka akan kena penalti sejumlah tertentu. 2. Apabila sertifikat deposito hilang, maka penemunya bisa mencarikannya dengan mudah. C. Deposito berjangka. Pengertian deposito berjangka adalah suatu simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan, jatuh tempo deposito pada umumnya yaitu 1 bulan jangka pendek, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, jangka panjang 18 bulan, dan 24 bulan. Ada beberapa ketentuan suku bunga deposito berjangka yaitu sebagai berikut. 1. Semakin lama jangka waktu deposito, semakin tinggi suku bunga atau jika bank membutuhkan likuiditas yang relatif besar. 2. Dalam kondisi longgar atau ekonomi normal, tingkat suku bunga akan semakin kecil untuk deposito dengan jangka waktu semakin lama. Pemerintah menjamin deposito jika suku bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia SBI. Ada 2 perpanjangan deposito berjangka yaitu sebagai berikut. 1. Perpanjangan deposito automatic rollover. 2. Perpanjangan automatic rollover dilakukan atas permintaan depan depositonya sudah dibuat melalui perjanjian pada saat pembukaan deposito. 2. Perpanjangan biasa. Perpanjangan biasa ini terjadi jika ada kesepakatan antara bank dengan deposan pada saat jatuh tempo. Adanya penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Dengan demikian, pihak bank akan menggunakan penalti. Ada 3 jenis penalti yaitu sebagai berikut. 1. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. 2. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. 3. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari normal deposito. Ada beberapa perbedaan antara sertifikat deposito dan deposito berjangka yang harus dipahami yaitu sebagai berikut. 1. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan untuk nama. Hal ini dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, adanya perhitungan bunga sertifikat deposito dan pembayarannya di muka. Perhitungan dana deposito dapat dihitung dengan mudah. Misalnya, Tony memiliki 10 lembar sertifikat deposito nominal masing-masing sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 6% dan diambil uang mukanya. Adapun jangka waktu deposito tersebut yaitu 12 bulan dan pembayarannya dilakukan secara tunai pajak yang dikenakan sebesar 12%.
Bunga di mukanya harus diperhitungkan bunga deposito berjangka yang yakni setiap setelah 1 bulan mengendap dengan suku bunga tetap menurut perjanjian yang telah disepakati. Besarnya bunga pada setiap jatuh tempo pembayaran bunga adalah sama, yaitu dihitung berdasarkan nominal deposito, lama mengendap 1 bulan, dan tingkat suku bunga menurut perjanjian. Jatuh tempo pembayarannya bunga bulan pertama adalah 1 bulan setelah tanggal pembukaan deposito. Jatuh tempo pembayaran bunga bulan kedua adalah 1 bulan setelah jatuh tempo bunga pertama atau duduk 2 bulan setelah tanggal pembukaan deposito. Dan seterusnya pembayaran bunga deposito akan jatuh pada tanggal yang sama pada dalam bulan berikutnya. Ada beberapa faktor tingkat tabungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, tinggi rendahnya suku bunga bank, kemudian adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Kemudian ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menabung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu menanyakan metode perhitungan bunga yang diberlakukan oleh bank tersebut sebelum Anda menabung. Kemudian suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut dikarenakan suku bunga ini dinampakkan suku bunga mengambang atau floating rate. Yang ketiga, ada beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat, yaitu adanya pengenaan pajak sesuai ketentuan berlaku atas bunga tabungan yang diperoleh. Kemudian bunga tabungan. Seorang nasabah menabung ke suatu bank akan mendapatkan bunga tabungan. Tujuan bank memberikan bunga yakni agar dana yang tersimpan di tabungan dapat berkembang sehingga nasabah semakin rajin menabung. Perhitungan bunga tabungan yakni tiap akhir bulan dari saldo rata-rata harian pada bulan. Pemberian bunga tabungan yakni secara single rate. Single rate di sini yakni berapapun jumlah uang Anda di tabungan, bunganya tetap sama. Bisa juga diberikan secara bertingkat. Hal tersebut artinya pada jumlah saldo yang berbeda, bunga yang diberikan tidak sama. Dengan demikian, semakin banyak saldo yang mengendap, bunga yang diberikan semakin tinggi. Hampir semua bank mengenakan biaya administrasi kepada nasabahnya yang langsung dipotong dari tabungannya tiap bulan selain untuk pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Tetapi ada juga bank yang tidak membebankan biaya administrasi pada tabungan. Perhatikan rumus untuk menghitung bunga tersebut sebagai berikut, yaitu D min SXI XH per 365. Perhitungan bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode. Perhitungan seperti metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata harian. Metode saldo terendah sendiri yaitu perhitungan besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun, lalu dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian metode saldo rata-rata harian adalah perhitungan bunga yang didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian, sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo tabungan setiap harinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.